Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wali amma ba'du. Baik. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah masih memberikan kesempatan hidup terhadap kita. Karenanya sering saya sampaikan, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, hati kita masih mempunyai perasaan, pun demikian dengan otak kita masih bisa berpikir. Karenanya semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban semuanya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan, hati, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita gunakan hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada perkara-perkara yang baik, sehingga dengan itu tatkala Allah nanti menanyakan kepada kita, mudah, ringan lisan kita untuk menjawabnya. Ya, pun demikian dengan teman-teman, siapapun yang melihat saya ya melakukan perkara-perkara buruk, maka mari kita saling menasihati. Sehingga dengan itu kalau kita saling menasihati antara satu dengan yang lainnya, antara muslim dengan muslimnya, ya, dengan saling menasihati, sehingga kita mudah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dan mudah untuk mendapatkan ridha beserta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas semua itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu cara bagaimana kemudian menggunakan mata dengan tepat, menggunakan lisan dengan benar, menggunakan ya telinga dengan benar. Itu semua salah satunya adalah bentuk perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW sehingga sampai risalahnya kepada kita, yaitu risalah Islam, risalah iman, sehingga kita tahu cara bagaimana menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karenanya wajib kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengungkapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Baik teman-teman, melanjutkan episode yang sebelumnya tentang pernikahan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan cara bagaimana kemudian memilih pasangan yang tepat di dalam agama Islam yang sesuai dengan instruksi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin saya bacakan hadis terlebih dahulu. Ini hadisnya sangat begitu viral. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui terkait dengan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena ada 4 faktor yang melekat terhadap seorang perempuan. Yang pertama limaliha, karena hartanya, ya, kekayaannya. Jadi kalau mau menikahi seorang perempuan, pandang dulu ya hartanya seperti apa. Walaupun hal ini bukan merupakan perkara yang wajib. Ya, bukan merupakan perkara yang wajib. Namun yang terakhir nanti, poin yang terakhir ini, di antara yang keempat ini yang sangat begitu wajib untuk diprioritaskan, untuk diutamakan. Yang pertama limaliha, ya. Jadi kalaulah ada pilihan antara perempuan yang kurang berharta dan perempuan yang berharta, itu menurut perspektif agama Islam yang diprioritaskan itu adalah orang yang berharta. Yang kedua wali hasabiha, karena nasabnya. Ada yang sebagian wali nasabiha, ada yang sebagian redaksi yang demikian. Namun yang ada di teks hadis ini yang saya baca riwayat Bukhari Muslim itu wali hasabiha, karena faktor keturunannya, keturunan siapa? Keturunan kiai kah? Keturunan ya orang baik kah? Keturunan orang jelek kah? Lihat nasabnya siapa? Bapaknya bagaimana? Ibunya seperti apa? Perilaku orang tuanya seperti apa? Itu juga diprioritaskan di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, saya coba percepat karena agak banyak poin yang ingin saya sampaikan nanti. Karena tidak hanya mengkerucut terhadap seorang perempuan ini. Nanti seorang
ya laki-laki, ya seorang perempuan memilih seorang laki-laki harus bagaimana, instruksi ulamanya, instruksi hadisnya. Yang ketiga adalah wajamaliha, karena ada jamal, ada jamil. Jamaliha, ya ada jamil. Kalau jamal itu, jamaliha itu apa, cantik yang dihasilkan oleh hati, artinya inner beauty, cantik dari dalam, cantik dari sikapnya, ya dari tutur katanya, seperti itu. Jadi cantik-cantik ini adalah lebih kecantik akhlaknya, inner beauty, cantik dari dalam, ya walaupun fisiknya kurang baik, ya kurang cantik, namun akhlaknya baik, itu yang harus diprioritaskan, harus diutamakan terkait dengan cantik hati, cantik akhlak. Yang kemudian yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Makanya kata Nabi, far bidzatid din taribat siyadak, maka pilihlah orang yang baik agamanya, perempuan yang baik agamanya, maka kamu akan selamat. Nah, terkait dengan hadis ini yang saya bacakan ini, untuk memilih pasangan yang 4 hal yang melekat pada seorang perempuan ini, sebetulnya tidak hanya berlaku terhadap seorang perempuan. Ya, tidak hanya berlaku melekat terhadap seorang perempuan, pun demikian dengan seorang perempuan, yakni harus memilih seorang laki-laki yang mempunyai 4 kriteria ini. Tampannya, hartanya, misalnya, ya hartanya. Jadi seorang pun demikian, seorang perempuan harus memandang lewat 4 faktor ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karena hartanya, limaliha misalnya, lihasabiha, karena nasabnya. Siapa laki-laki itu? Nasabnya bagaimana? Orang tuanya seperti apa? Ya, lihat terlebih dahulu. Wa jamaliha, pun demikian dengan auranya. Ya, auranya, sikapnya, akhlaknya, bagaimana seorang laki-laki tersebut. Dan yang terakhir walidiniha, ya karena faktor agamanya, ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, prioritaskan agama terlebih dahulu. Walaupun dia kurang cantik, ya kurang berharta, tapi agamanya baik, maka hal tersebut yang harus diprioritaskan. Artinya agama harus dikedepankan, ya seperti itu. Kenapa kok di sini hanya disampaikan terhadap seorang laki-laki untuk memilih seorang perempuan dengan 4 faktor ini? Ya, karena sikap seorang perempuan itu sifatnya menunggu, ya, menunggu lamaran dari seorang laki-laki. Namun perempuan yang baik itu tidak hanya menunggu lamaran seorang laki-laki, dia juga mencari, dalam artian mencari, menanyakan kepada guru-gurunya, menanyakan kepada orang tuanya, menanyakan kepada para ulama, ya, minta dicarikan orang-orang yang baik agamanya. Artinya ada cara bagaimana kemudian memilih pasangan, ya jangan petang-tang peteng-teng, kenalan begini-begini, tidak mempunyai benteng yang kuat sehingga nanti terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan, ya perkara-perkara yang kurang baik di situ. Jadi ada caranya untuk memilih pasangan-pasangan yang tepat di dalam agama Islam. Artinya jangan kemudian kita hanya menonton, menunggu lamaran. Kita harus mencari, selidiki. Kalau ada seorang laki-laki datang untuk melamar, selidiki seorang laki-laki tersebut, bagaimana agamanya, perilakunya bagaimana, sehingga dengan itu kita akan hidup dan berpartner dengan orang-orang yang baik. Jadi seperti itu. Ada caranya, ya ada caranya. Karena menurut saya pribadi sih, bahwa ketika seorang laki-laki, seorang perempuan salah, ya lebih baik seorang laki-laki salah memilih pasangan daripada seorang perempuan yang salah memilih pasangan. Artinya bagaimana? Karena sikap seseorang perempuan itu harus tunduk terhadap suami. Ya, berapa banyak orang yang berkerudung sebelum menikah, orang yang bercadar sebelum menikah, ketika mempunyai imam yang kurang baik dan kurang paham terkait dengan agama, banyak yang cadarnya dilepas, walaupun cadar itu tidak wajib, ya kerudungnya dilepas, bahkan menggunakan pakaian-pakaian yang kurang berkenan, seperti itu. Kenapa? Karena imamnya kurang baik. Karena seorang laki-laki itu adalah imam bagi seorang perempuan di dalam rumah tangga, bagi seorang anak di dalam rumah tangga. Makanya sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang laki-laki itu adalah qawwam, ya, pemimpin bagi seorang perempuan.
qawam, seakar dengan kata qoma. Ya, seakar dengan kata qoma. Makanya di dalam solat Allah selalu menginstruksikan solat, ya perintah solat, wa aqimis solat, dengan menggunakan kata akar yang pertamanya itu dari kata qoma. Artinya apa? Ar-rijalu qawwam, ya, seakar dengan kata qoma. Artinya apa? Artinya seorang laki-laki yang baik salah satunya adalah orang yang bisa menjadi, setidaknya bisa menjadi imam sholat di dalam keluarga. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kemudian dia mau menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga kalau dia mengimamin sholat saja di dalam keluarga tidak bisa. Ini kan seperti itu. Jadi seperti itu. Dan salah satu yang harus diprioritaskan bagi seorang perempuan untuk memilih pasangan, kenapa kok saya mempertekankan seorang perempuan? Karena kata saya tadi, karena lebih baik seorang laki-laki salah memilih pasangan daripada seorang perempuan baik salah memilih pasangan yang buruk, artinya pasangan laki-laki. Jadi seperti itu, karena sifatnya seorang perempuan itu menjadi makmum, ya, ikut terhadap perintah seorang laki-laki. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa ada salah satu ulama yang menyampaikan bahwa seorang perempuan itu salah satunya harus memilih laki-laki yang mempunyai 4 hal ini, yang mempunyai 3 hal ini. Ya, selain dari 4 ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Seorang perempuan harus memilih 3 poin penting yang melekat terhadap seorang laki-laki. Di antaranya, ya, salah satunya adalah yang pertama, seorang perempuan harus memilih seorang laki-laki yang perhatian terhadap sholatnya. Kenapa demikian? Karena seseorang laki-laki misalnya yang tidak sholat, bagaimana dia bisa perhatian terhadap istrinya kepada perintah Tuhan saja yang sangat begitu wajib, dia tidak bisa memperhatikan kalau dia tidak sholat. Jadi yang pertama harus menjadi seorang laki-laki yang perhatian terhadap sholatnya. Ya, biar seorang laki-laki tersebut nanti bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarga. Ya, bagaimana mungkin bisa menjadi imam sedangkan sholatnya saja dia tidak perhatikan, kan seperti itu logikanya. Kemudian yang kedua, harus mencari laki-laki yang taat terhadap kedua orang tuanya, ya, birrul walidain, ya, orang yang baik terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya, mempunyai akhlakul karimah terhadap kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena seseorang laki-laki itu antara taat terhadap kedua orang tua itu tidak ada sekatnya, tidak ada pembatasnya, ya. Wajibnya tetap wajib, tidak ada pembatas yang membatasinya. Kalau seorang perempuan itu ada batasnya. Apa? Ketika akad sudah dilakukan, maka ketaatan yang dulunya harus taat kepada orang tua ketika telah menikah, maka ketika akad sudah dikeluarkan oleh seorang laki-laki, ya, lengkap dengan syarat rukunnya, ketaatan tersebut berpindah kepada orang laki-laki. Ya, kalau seorang perempuan, tapi tidak dengan seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki tetap titik ketaatan pertama kepada makhluk, yaitu kepada orang tua, kedua orang tuanya. Jadi yang pertama harus mencari orang laki-laki yang perhatian terhadap sholatnya, ya, baik akhlaknya terhadap kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, cari laki-laki yang dekat dengan ulama. Ya, yang ketiga ini sebetulnya cari orang laki-laki yang pandai agamanya, ya, yang tahu agamanya, yang pandai agama, tahu agama, ya, yang khususnya agama Islam. Kalau tidak demikian, cari orang laki-laki yang dekat dengan ulama. Kenapa demikian? Karena orang yang dekat dengan ulama, laki-laki yang dekat dengan ulama, dia akan dibimbing, ya, dia akan dibimbing oleh ulama nanti, orang yang punya ilmu. Ya, misalnya kalau bersikap seperti ini ditegur oleh ulama, ya, kalau dekat dengan ulama ditegur, kamu tidak boleh begini, efeknya nanti begini, agama mengajarkan begini. Jadi enak, ada yang menyetir, ada yang mengendalikan. Siapa? Ulama tersebut. Jadi yang terakhir, cari laki-laki yang dekat dengan ulama. Kalau tidak bisa menemukan orang-orang yang alim, yang pintar, maka cari laki-laki yang dekat dengan ulama. Jadi seperti itu. Juga ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan juga terkait
laki-laki yang kemudian salah satunya ini saya buka referensi juga mendengarkan dari beberapa perkataan ulama. Salah satunya ya kata saya tadi, cari orang yang baik agamanya. Kemudian cari orang yang baik akhlaknya. Juga yang di sini seorang perempuan itu kalau bisa jangan sampai mencari jangan sampai memilih seseorang laki-laki yang mata keranjang, ya. Maaf bahasa kasarnya kalau sekarang sih playboy. Play itu bermain, boy itu kalau nggak salah laki-laki. Playboy sering diberikan gambar kelinci, ya, karena kelinci itu kurang setia. Karenanya orang yang setia itu terkadang diberi gambar ayam. Kalau playboy nggak setia, artinya suka main perempuan itu biasanya diberikan gambar kelinci, itu playboy. Laki-laki yang suka bermain, suka main apa ya? Suka main pasangan, suka main perempuan, ya. Di antaranya yang selanjutnya cari laki-laki yang baik atau mempunyai sikap-sikap yang baik, ya. Mencari laki-laki yang mempunyai sikap baik, artinya tidak gampang marah, tidak gampang memukul, tidak gampang bentak-bentak, tidak ya bahasa sederhananya tidak kasar lah, seperti itu. Yang tidak mudah untuk memukul orang. Jadi salah satunya cari laki-laki yang seperti itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mencari seorang laki-laki yang dermawan. Artinya jangan sampai mencari seorang laki-laki yang bakhil, yang kurang dermawan. Karena hal tersebut juga menunjang keharmonisan di dalam rumah tangga ketika kita mendapatkan pasangan yang dermawan. Jadi seperti itu. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait memilah dan memilih pasangan yang tepat. Jika kemudian ada hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, ya, saya katakan ini, saya tidak pernah merasa orang yang paling benar. Saya Al-Bagir Abdurrahman, fakir akan ilmu, ya. Ya, jika kemudian tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui terhadap apa yang saya sampaikan, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Karena ini yang saya pelajari, ini yang saya ketahui. Jadi ini ya episode yang kedua terkait dengan nikah ini, memilih pasangan yang tepat di dalam pernikahan atau partner hidup yang tepat untuk membangun rumah tangga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kebenaran mutlak, jika ada kesalahan, kekeliruan mutlak datangnya dari Al-Bagir Abdurrahman bin Islam. Semoga bermanfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.